Selamat pagi anak-anak. Wah, pada semangat ya hari ini. Oke, anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Oke. Anak-anak, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum lebih dalam lagi, hari ini ibu akan absen. Kita ada 5 orang ya, yang hadir 2 orang. Siapa saja yang gak hadir? Albertus, oke, sakit. Gracela sakit. Tresia sakit. Oke, 3 orang yang gak masuk ya hari ini. Oke, anak-anak, hari ini sekarang ibu akan bertanya, apa pekerjaan orang tua kalian? Ya, ada yang guru, apalagi wirausaha, perkantoran, apalagi? Oke, itu saja ya pekerjaan orang tua kalian. Oke anak-anak, bagus sekali ya pertanyaan atau jawaban dari kalian. Oke, jadi anak-anak, pekerjaan itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Oke, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Ibu ada ice breaking tentang lagu tentang kehidupan ekonomi. Oke, dengan nada naik becak. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Musik. Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Mari simak maknanya. 1, ada produksi. 2, ada distribusi. Dan ketiga itu konsumsi. Produk menghasilkan barang jasa. Distribusi artinya menyalurkan barang. Lalu ada konsumsi, artinya menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Produksi pelakunya disebut produsen, distribusi pelakunya. Oke, baik. Wah, pada semangat semua ya. Oke anak-anak. Oke, anak-anak, ada kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan ketiga ada konsumsi. Nah, sebelum lebih lanjut dan lebih dalam lagi, Ibu akan memberikan sebuah video. Sebuah video tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Simak baik-baik ya anak-anak. Oke, Longsa dan Sobat Sumber Belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Wah, pada simak semuanya ya. Pada simak semuanya, baik. Nah, kita lanjut ke materinya. Jadi, tadi kalian sudah nonton ya. Ada apa sih kegiatan ekonomi itu? Ada berapa sih itu? Ada berapa kegiatan ekonomi? Sebagai contohnya ada apa gitu ya. Jadi kegiatan ekonomi itu kan ada 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Jadi anak-anak, yang pertama itu adalah produksi. Nah, produksi itu apa sih? Oke. Jadi produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau menghasilkan suatu barang. Nah, contohnya seperti orang tua kalian, seorang petani. Orang tua kalian itu menanam padi dan pada hingga akhirnya menjadi beras. Oke, kan menghasilkan barang, menghasilkan sebuah produk. Oke, coba kalian lihat. Produksi yang menghasilkan barang. Oke. Lihat ada produksi, gambar produksi. Kejelasan? Oke. Ada produksi. Nah, yang dimana menanam padi dan menghasilkan. Jadi produksi itu menghasilkan barang. Oke. Menanam, petani sebuah petani menanam padi dan
kemudian menghasilkan padi itu sendiri dan dijual, mendapatkan produk, mendapatkan hasil. Oke, itu namanya produksi. Produksi atau menghasilkan barang. Oke, jadi tahap penelitian tadi mengambil bahan padi dan kemudian mengolah menjadi beras dan kemudian menjadi barang siap dipakai. Oke. Nah, yang kedua itu ada distribusi. Nah, apa sih distribusi itu? Nah, distribusi itu kegiatan menyalurkan barang. Contohnya itu yang beras diangkut ke pasar lalu dijual oleh pedagang. Oke. Tapi seperti yang kayak tadi juga yang dimana ada distribusi ini. Ada distribusi. Nah, distribusi ini menghasilkan barang dan kemudian diproduksi dan mengirimkan uang ke pedagang. Oke, jadi distribusi itu adalah kegiatan yang menyalurkan barang. Contohnya seperti tadi ya, beras itu diangkut dan kemudian dijual ke pasar dan sampai ke pembelinya. Seperti orang tua kalian itu menjual hasil sawahnya dan kemudian pembelinya itu akan dijual ke pasar dan kemudian sampai ke pembeli. Oke, yang berikut ada distribusi. Nah, distribusi itu apa sih? Oke, jadi distribusi itu anak-anak adalah kegiatan yang menyalurkan barang. Contohnya itu seperti beras, sudes beras yang diangkut lalu ke pasar. Nah, kemudian dijual ke pedagang. Oke, ada contohnya. Inilah distribusi. Kegiatan yang dimana ada angkot yang mengirimkan beras ke pasar. Ini adalah jual beli. Beras dijual ke pasar, lalu ke pemiliknya lagi. Jadi distribusi itu artinya seperti itu, barang diangkut ke pasar dan dijual ke pasar lalu sampai ke pembelinya. Yang ketiga itu ada namanya konsumsi. Nah, konsumsi itu sendiri adalah kegiatan yang menggunakan barang. Contohnya itu kita setiap hari memakan nasi. Tahapannya dari yang pertama produksi itu dan produk dari produksi, kemudian jadi distribusi dan menjadi ke konsumsi pada tahap akhirnya itu. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan yang menggunakan barang. Contohnya itu kan kita makan nasi setiap hari. Jadi tahapannya itu pertama pasti orang tua kalian itu membeli barang dan kemudian menggunakan barang itu dengan kebutuhan terpenuhi. Jadi orang tua kalian membeli beras di mana aja begitu, di Alfamart, di pasar, di tokoan, lalu kemudian menggunakan barang itu dan pulang memasak beras dan kemudian jadilah nasi. Nah, itu namanya kebutuhan terpenuhi. Oke. Nah, ini adalah foto konsumsi. Oke. Ini adalah konsumsi, dimakan. Hasilnya seperti dijual dan dikelola dan pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, baik. Pada mengerti anak-anak? Ada yang tidak mengerti boleh dipertanyakan. Oke. Oh, pada mengerti semua ya.
Oke. Sekarang ibu mau bertanya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan contoh konsumsi di rumah? Ayo, Bang. Iya ada. Wow, ada teh. Apalagi? Ada ayam. Hebat sekali ya kalian. Ibu bangga karena kalian aktif-aktif. Oke, contohnya tadi ada ayam. Ayam berawalnya dari telur dan kemudian menetas. Lalu jadinya ayam lagi atau digoreng atau di mana, atau yang tadi bilangnya teh itu tumbuh dari bubuk kecil ke namanya dari pertama sampai besar, dikelola lagi, dijual dan menghasilkan produk atau menghasilkan barang ya, seperti itu teh. Oh baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa sih? Ada produksi atau membuat barang, ada distribusi, menyalurkan barang, dan ada juga namanya konsumsi, menggunakan barang di era 3. Oke, semua kegiatan hari ini kita saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang sini mau bertanya? Oke, tidak ya. Jadi, terima kasih atas perhatian kalian. Ibu sampaikan sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita akhiri dengan pembelajaran kali ini, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai.